Nama saya Rina Fakih. Saat ini saya diamanahi sebagai Corporate HRGA Director di Great Giant Foods. Perusahaan kami bergerak di agribisnis dan juga ada beberapa pilar di dalamnya. Ada 4 pilar di dalam perusahaan kami. Yang pertama adalah processed pine, kemudian ada fresh fruit, ada FMCG dan juga ada protein dan plant based. Perusahaan kami saat ini sudah mengekspor 65 negara untuk proses pine, dan juga salah satu produk yang terkenal di dalam negeri adalah Sunpride. Nanas Sunpride adalah produk andalan kami, pisang Sunpride, nanas honey, dan juga sekarang ada produk terbaru untuk jus, namanya jus Sunpride. Itu adalah produk terbaru kami, termasuk Rejuve. Ini adalah salah satu produk terbaru kami. Gitu. Pastinya mengenai perubahan di dunia HR sendiri pastinya sangat banyak ya, karena saat ini tidak hanya mengenai teknologi. Jadi saat ini AI sangat mendorong banyak banget membuat perubahan terhadap dunia HR itu sendiri. Saat ini bukan AI itu menggantikan orang, tapi justru orang yang memakai AI itulah yang akan menggantikan orang yang tidak memakai AI. Jadi mestinya dunia HR itu sudah evolve dengan adanya AI driven itu. So bagaimana menyikapinya, kita harus terus evolve, adaptasi. Karena bagi kami HR itu selalu saya ajarkan ke para HR yang lainnya, ke tim juga, bahwa HR itu harus start and end with business. Jadi ujung-ujungnya itu adalah bisnis. Startnya adalah dari bisnis, end-nya itu adalah juga dari bisnis. Dan bagaimana HR beradaptasi, ya dia mesti ngelihat apa aja yang bisa mengubah bisnis itu sendiri. Yang terutama adalah saat ini yang banyak mengubah itu adalah mengenai artificial intelligence. So untuk orang-orang HR jangan mau ketinggalan dengan adanya AI, karena dengan adanya AI itu jangan sampai kita itu justru malah bisa digantikan dengan AI. Justru kita harus mengoptimalkan AI untuk makin mengefektifkan dan membuat human resource itu semakin added value bagi dunia bisnis. Menarik nih ngomongin work-life balance. Jadi kalau dari pandangan saya sendiri, kita ngomongin work-life balance itu sebenarnya saya lebih prefers itu ngomongin work-life integration daripada ngomongin work-life balance. Kenapa? Coba ngomongin work-life integration. Itu seperti minum layaknya cappuccino. Kopi sama susu dicampur itu jadinya kayak work-life integration kan. Rasanya enak kan, satunya kopi, satunya susu. Bagaimana kita menggabungkan antara work dan life, itu integrate jadi satu, itu rasanya jadi pas. Akhirnya saya lebih setuju yang namanya konsep work-life integration. Jadi bagaimana konsep work-life integration itu kita bisa memvaluekan titik mana di mana karyawan itu juga bisa produktif, sehingga outputnya karyawan itu juga optimal dan perusahaan juga bisa merasakan sisi produktivitas karyawan itu sendiri. Misalkan contoh, konsep work-life integration itu adalah contoh untuk di tempat kita, salah satu kita di perusahaan kita ya. Di Lampung itu work-life integrationnya, di dekat kantor itu kita ada mes. Ada mes yang sudah didesain sedemikian rupa, yang sudah didesain dengan 3G dengan ramah lingkungan macam-macam, dan di belakangnya ada jogging track, ada fasilitas yang lengkap. Jadi karyawan tuh mau hidup sehat, mau hidup itu serba ada di situnya semua. Jadi sudah work life integration. Nah, di gedung ini pun kalau mau nge-gym nih, Kimberly mau, misalkan tim saya mau nge-gym gitu kan. Jam 12 dia oke lah, aku lagi capek nih, lagi burnout nih kayak gitu kan, aku mau nge-gym dulu jam segini nih sekarang kayak gitu kan, capek ngantuk nih, aku nge-gym dulu deh, olahraga dulu kayak gitu. Itu ada di Paradigm gitu. Jadi nge-gym dulu nih, habis nge-gym dia seger lagi, dia bisa kerja lagi gitu. Jadi atau mau ngopi dulu, that's why kita ada 36 namanya cafe ini. Jadi either daripada kita ngomongin balancing, saya lebih setuju namanya work-life integration. Bagaimana kita bisa memadukan antara work dan life itu dengan pas ya, dengan mixnya dengan pas, dan company bisa memprovide itu based on need-nya sehingga karyawan juga bisa mengoptimalkan. Nah,
salah satu konsep work life integration kita itu kita juga karena antar generasi yang berbeda, itu salah satu tantangan sekarang itu adalah needs-nya juga berbeda. Untuk generasi Z yang sekarang itu needs-nya berbeda dengan generasi yang baby boomer, generasi yang X sama generasi yang Y. Kebetulan banget di company kita saat ini, company kita tuh agriculture. Di company agriculture kita itu ada generasi baby boomer, ada generasi X, ada generasi Y, ada generasi Z, lengkap. Ada yang udah usianya 78 tahun, ada udah usianya 60, ada usianya masih saya ini milenial gitu kan. Ada usianya masih masih Gen Z, itu ada juga gitu kan. Yang bosenan, yang aduh aku mau cabut, aduh mental health nih aku butuh healing kayak gitu. Ada yang modelnya gitu. So antar generasi itu butuh needs yang berbeda-beda. Nah, bagaimana perusahaan kita mengatasi itu kita ada yang namanya flexible benefit. So kita memprovide mereka itu adalah dengan yang namanya flexible benefit. Nah, pas banget nih di bulan Desember ini itu adalah saatnya mereka itu memilih benefit package mereka. Mereka bisa memilih package benefitnya. Jadi kita punya sistem itu sudah bisa memilih package benefit sendiri. Jadi di sistem kita ini namanya Genesis. Kita punya sistem namanya dibuild sendiri ya, kita build sendiri. Anak-anak muda juga yang nge-build, saya challenge mereka untuk nge-build sistem namanya flexible, salah satu di dalam menunya itu juga flexible benefit. Itu kita sudah implementasi, untuk setahun ini udah implementasi flexible benefit. Orang bisa nge-build package benefitnya sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan saya kebutuhannya lebih banyak daripada saya habiskan benefit saya untuk outpatient, saya prefer ngabisin untuk gym. Saya pilih kebanyakan di gym. Saya pilih mau beli jam tangan, mau beli treadmill, mau beli apa. Jadi boleh milih package benefitnya, boleh milih. Misalkan untuk Gen Z, saya boleh milih nih. Saya better pilih beli cuti deh atau beli smartwatch deh kayak gitu. Jadi boleh pilih paket benefitnya sesuai dengan kebutuhannya. Tapi misalkan nih bagi bapak-bapak yang generasinya sudah baby boomer, mau gedein di asuransi, mau gedein di apa, itu boleh. Jadi kita salah satu program yang untuk mengatasi generasi Z dan juga antar generasi gaping, we understand their need. Jadi kita understanding need-nya di mana dulu. Need-nya mereka di mana. Dengan understanding their need, kita tahu, kita provide flexible benefit untuk apa? Untuk menjembatani needs mereka yang berbeda-beda supaya company mereka juga bisa fulfilling their need, company juga dapat output productivity-nya. Jadi mereka satisfaction, company juga cost-nya juga tetap sama, dan company juga akhirnya jadi produktif. Itu sih solusinya dari company ini. Iya benar, kemarin aku juga dipanggil sama untuk di HR Expo, untuk di HR lagi ada HR Expo kan, itu juga suruh diminta untuk ngasih materi pembicaraan mengenai tentang reward management untuk generasi Z gitu kan. Nah itu aku juga ngajarin mereka tuh bagaimana flexible benefit sama gamification untuk generasi Z. Nah salah satu lain flexible benefit saya juga kasih generasi Z generation itu adalah dengan gamification. Gamification itu apa? Mereward orang itu nggak usah jauh-jauh karena kadang kita lupa mereward orang itu terlalu jauh rewardnya. Kalau model model generasi bapak dulu misalkan ya, generasi yang udah generasi X itu bonus nggak apa-apa nih kemudian diberikan. Generasi Z itu lebih suka mana nih, jangan terima kasih doang dong, itunya mana nih kayak gitu kan, koinnya mana. Jadi kita kasih langsung sih, saya thank you, saya langsung kasih poin saya thank you-nya sambil saya kasih poin. Jadi saya kasih poin, untuk poinnya itu nanti bisa ditukar smartwatch. Poinnya bisa ditukar pakai apa gitu. Jadi ibaratnya gamification itu based on dari project yang milestone yang mereka selesaikan gitu. Mereka selesai milestone apa, langsung saya kasih itunya gitu. Yang pertama yang namanya tim ya. Tim itu kan singkatannya hurufnya adalah TEAM ya. Tim berarti kan mulainya dari huruf T.
T itu yang pertama harus trust dulu. Jadi di dalam satu tim bagi saya trust is a must. Nomor satu kita harus saling trust. Jadi bagaimana membangun tim yang solid, kita harus ada trust level antara orang yang satu dengan orang yang lain. Ya gitu, itu harus ada. Yang kedua adalah bagaimana itu adalah ada E di situ kan. Nah itu ada empati. Empati di sini bukan berarti you nangis, I ikut nangis, enggak. Tapi saling empati itu adalah saling mencoba berbagi kacamata pandangan. Jadi kacamata saya kadang harus diganti dengan kacamata you. Gitu loh. Jadi memandangnya dari sisi bukan dari my perception, tapi dari another perspective. Jadi bukan dari satu persepsi, tapi dari perspektif. Jadi bukan dari persepsi tapi dari perspektif. Jadi perspektifnya lebih luas gitu. So kita bisa merasakan another empati. Misalkan satu tim itu kan ada beberapa fungsi ya. Fungsi OD, ada fungsi rekrutmen, ada fungsi kompensasi benefit di dalam satu tim HR ya. Nah E-nya itu empatinya itu si OD juga harus empati dengan tim rekrutmen. Si tim rekrutmen juga harus empati dengan tim komben. Sama halnya komben juga harus empati dengan HRBP ya gitu. Jadi bagaimana E-nya itu adalah empati. Harus ada empati. Kemudian A-nya itu adalah ada achievement yang harus diraih. Kenapa tim itu juga perlu di fire. Kalau tim itu nggak ada tujuan, nggak ada yang sesuatu yang harus di-achieve, nggak ada ngapain ada tim gitu loh. Nggak ada semangatnya tim, akhirnya cuma apa? Jadi tim sana sini aja, tim hura-hura aja, ngapain ada tim? Kalau nggak ada achievement, kalau nggak ada sesuatu yang harus goal yang harus di-achieve gitu loh. Itu E-nya adalah itu. Nah kemudian yang ketika ngomongin tentang yang terakhir adalah ngomongin M, itu adalah antara tim, antara yang satu dengan yang lain adalah itu bagaimana kita bisa saling merasakan membership itu adalah kita merasakan bahwa membership tuh bahwa aku memang menjadi bagian dari yang satu yang lainnya. Kalau aku tidak menjadi bagian satu yang lainnya, itu bukan menjadi suatu tim. Karena apa? Ketika membership itu dirasakan, ketika mengkomunikasi itu adalah saya bisa mengkomunikasikan mewakili yang lain. Jadi misalkan Bapak nanya ke suatu tim saya salah satunya padahal nggak ada kaitannya, tapi dia bisa merepresentasikan membership dari tim saya gitu. Jadi when dia communicate, when she communicate or he communicate, itu dia bisa representing satu tim holistik. Itu sih bagi saya kuncinya ketika itu sudah terbangun. Trust, empati, ada sesuatu yang harus di-achieve dan rasa membership itu terbangun, saya rasa suatu tim itu akan menjadi solid. Yang pertama menurut saya ketika ngomongin mau berkecimpung dengan HR itu jangan bilang, oh saya mau jadi HR, enggak. Tapi harus berawal dari niatan adalah bagaimana saya bisa memberikan value impact yang positif. Kayak gitu, karena itu yang penting. Ketika kita menjadi kita itu kan dilahirkan sebagai seorang manusia ya. Maksudnya seorang manusia, saya kebetulan muslim dan saya ketika mempunyai prinsip bahwa manusia yang baik adalah manusia yang bisa memberikan kemanfaatan untuk manusia yang lainnya. So selalu saya dalam doa saya dan saya selalu minta didoakan pada orang-orang bahwa doakan saya dong untuk selalu bisa memberikan kemanfaatan untuk orang. Jadi niatkan itu untuk bisa memberikan impact yang positif untuk banyak orang. So ketika bagi orang-orang yang baru yang mau ini, pertama adalah niatnya dulu. Niatnya adalah give positive impact. Ketika you sudah berniat untuk give positive impact, give impact yang positif, pasti yang di atas Allah juga akan membantu dan lingkungan yang sekitar pasti juga membantu. Karena give positive impact tuh semua itu akan gravity-nya itu akan jadi positif ketika niatan kita udah masih give positive impact. Kemudian yang kedua, ketika udah niatannya give positive impact, saya punya rumus yang namanya RINA. Jadi RINA sesuai dengan nama saya sendiri. Jadi biar gampang diinget ya. Jadi saya punya rumus, selalu saya berbagi dengan rumus itu yang namanya adalah yang namanya RINA. R-nya adalah respect other. Ketika kamu memasuki dunia HR yang baru, kamu harus pertama, tadi niatan yang positif ya, give positive impact. Ketika kerja pakai rumus RINA tadi, R, respect others. Siapapun, level apapun, dari bawah, dari atas, respect others. Semuanya harus kamu respect. Kemudian I-nya adalah intent to help. Jadi intent to help tuh
selain niatannya positif, kamu ketika kamu mau melakukan sesuatu, bekerja sesuatu, itu ketika bekerja itu kamu niatannya adalah kamu menolong. Misalkan kamu mencoba adalah menolong tuh ketika misalkan ya ada sesuatu orang yang mulai dalam suatu pekerjaan. Terus Pak, business unit head atau apapun, ada yang bisa saya bantu nggak? Ada yang bisa saya kerjakan nggak, atau yang bisa ini? Dia intentnya to help, bukan intent untuk merepotkan atau intent untuk intentnya to help. Kemudian N-nya adalah never give up. Jadi jangan pernah lelah untuk ketika menghadapi suatu kesulitan, adalah never give up untuk selalu berusaha. Kemudian A-nya adalah adaptability. Maksudnya kenapa adaptability itu penting? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena menurut saya selalu ngomongin kenapa itu penting adalah ngomong dengan seseorang itu adalah kamu harus menyesuaikan dengan lawan bicara kamu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dengan tetap value kita ya, bukan terus ikut dilute dengan value-nya dia ya, tapi bagaimana kamu beradaptasi dengan suatu hal, bagaimana ketika kamu berada di suatu negara, kamu ngomongnya sesuai dengan culture dengan negara tersebut dong, kayak gitu loh. Jadi itu adaptability itu yang jadi prinsipnya dengan Rina tadi bagi orang-orang baru gitu sih.